Kemudian yang keempat, tentang imam yang bacaan ayatnya salah. Dalam konsep fikih itu disebut dengan iftitah. Iftitah bukan doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira. Iftitah itu adalah ketika imam sedang membaca surat setelah Fatihah, tiba-tiba lanjutan ayat itu imamnya lupa. Dalam aturan yang sepatutnya tidak dibantu imam kecuali imam sudah minta bantu. Apa indikasi imam minta bantu? Imamnya sudah berhenti menunggu. Misalnya imam sedang baca ayat wa idz batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala kalau imamnya masih mengetes-ngetes demikian tidak boleh dibantu sampai imamnya diam. Nah, baru oleh makmum yang hafal ayat ini mengingatkan qala inni ja'iluka linnasi imama, baru dilanjutkan. Itu etikanya di dalam iftitah di dalam salat. Jadi bukan begitu imam tersilap langsung diingatkan, menunggu apakah imam masih trial and error dalam bahasa kerennya, masih uji-uji coba, ataukah imamnya sudah menunggu, sudah pasrah. Kalau imamnya sudah pasrah baru dibantu, atau imamnya langsung beralih, bahai kubikile murid apa balik dia Bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, selesai. Ataupun hai fikile Allahu akbar, selesai. Nah, jadi tidak boleh dibantu kecuali imamnya sudah minta bantu. Jadi itu prinsipnya. Tapi siapa yang membantu? Maka ada prioritas. Prioritasnya kepada orang-orang yang di belakang imam. Maka untuk berdiri di belakang imam itu ada syarat, mampu untuk menggantikan imam. Sehingga nanti ada prioritasnya. Begitu imam batal, yang tepat di belakang imam maju sedikit ke depan menggantikan. Jadi tidak harus kampanye dulu. Ya, jangan begitu batal imam telinga saya maju. Batal salat. Ya, jadi ada silsilahnya. Begitu imam batal, sudah jelas siapa yang akan menggantikan imam. Maka ada imam 1, imam 2, imam 3 dan seterusnya. Jadi tidak harus lagi lirik-lirik. Tangki lebih terbaik terbang lahanan bahinan minta maju. Kalau menunggu-nunggu demikian batal salat seluruhnya. Maka begitu imam batal, sudah jelas siapa yang harus menggantikan. Itu prinsip dasar di dalam aturan salat berjamaah. Tapi belum tentu pula yang mampu jadi imam akan hafal Al-Quran. Sebagaimana yang hafal Al-Quran belum tentu mampu untuk menjadi imam. Sepatutnya yang jadi imam sekaligus hafal Al-Quran. Tapi yang sepatutnya itu jarang di tempat kita. Makanya di Masjid Raya ketika disyaratkan bahwa imam besar Masjid Raya mesti yang hafid Al-Quran dan yang faqih, maka tidak ditemukan dua-duanya kecuali dalam sosok Dr. Azman Ismail sekarang. Kalau beliau meninggal, maka hanya tinggal yang faqih tidak hafid atau yang hafid tidak faqih. Jadi kalau syaratnya masih demikian, maka harus 2 orang maju jadi imam. Yang satu hafid, yang satu faqih. Ilham nih. Nah, kenapa? Karena di tempat kita yang hafid tidak faqih, yang faqih tidak hafid. Nah, itu prinsip dasar. Jadi tidak setiap orang dan tidak setiap keadaan langsung dibantu imamnya. Nah, menunggu bahwa imam sudah minta bantuan, sudah angkat bendera putih, nah, hanya baru ada bantu. Nah, kalau imamnya langsung rukuk, selesai masalah. Kemudian ada yang katakan kalau kita umrah haji meninggal di tanah suci tidak disiksa di dalam kubur. Bila benar demikian sungguh beruntunglah Abu Lahab. Kenapa? Karena Abu Lahab meninggal di tanah suci, di Madinah. Sungguh beruntunglah Abu Jahal. Abu Jahal meninggal di Mekah, di tanah suci. Jadi persoalan yang ada disebutkan oleh para ulama, sangat diharapkan kita meninggal dikuburkan di tanah suci, bukan untuk selamat dari siksa kubur, tetapi untuk mendapatkan keberkahan tempat. Makanya seharusnya pada saat meninggal kita mencari tempat kuburan yang dekat dengan kuburan ulama. Nah, yang terjadi sekarang malah banyak orang meninggal ingin dekat dengan kuburan orang kaya. Nah, di San Diego Hill. Kenapa? Agar proposalnya dari dalam kubur. Paknya perleban tuan judul. Tidak, yang perlu di akhirat itu dekat dengan kuburan para ulama. Makanya ada coupling kuburan dekat kuburan Michael Jackson, itu sudah diborong. Harganya tinggi sekali. Mereka berharap bahwa dengan dekat Michael Jackson akan dihibur dalam kuburan. Bisa karaokean sepanjang hari. Enggak, itu siksa kubur. Maka seharusnya kita berharap untuk dikuburkan dekat dengan kuburan orang-orang alim. Maka seharusnya dalam Islam, kuburan orang Islam dengan kuburan orang kafir itu dipisahkan. Ini kuburan kafir, ini kuburan muslim. Jadi kalau nanti ada yang mendukung orang kafir, nah, diantarkan ke kuburan orang kafir sesuai orang yang didukungnya. Nah, yang mendukung orang muslim, nah, diantarkan ke kuburan muslim. Itu prinsip dasar. Nah, jadi supaya orang kafir jelas. Sampai kuburan meninggal pun masih pakai baju kotak-kotak. Itu tentang meninggal di tanah suci.
maka tidak benar pendapat yang katakan bahwa meninggal di tanah suci dikuburkan di sana bebas dari siksa kubur, tetap disiksa sesuai dengan kapasitas amalannya.